Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul bait, sahibul hazan yang berduka, yaitu Bapak Dalih beserta anak dan mantunya. Kita doakan beliau Allah beri kekuatan, Allah beri kesabaran. Insya Allah ini yang terbaik. Dan kita doakan juga untuk almarhumah Ibu Mariati binti Engkong Sirin. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, yaitu Bapak Haji Asmawi. Kita doain juga biar sehat panjang umur, karena setiap hari, setiap saat ngiter terus payah. Para bapak, para asatidah, para guru-guru, para orang tua, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini alhamdulillah saya bisa hadir. Almarhumah ini sama saya dekat Pak, karena tahun berapa Pak Dali pergi umroh? 2015 beliau dan suami berangkat umroh bersama saya dulu, plus ke Dubai. Jadi saya ajak jalan-jalan ke Dubai, pas bareng juga dengan Abuya Kiai Haji Nur Anwar dan juga Guru Rashidi. Semua sudah almarhum Pak ya. Setelah umroh alhamdulillah beliau daftar haji, dua-duanya daftar haji ya. Almarhumah daftar, suaminya daftar, tinggal menunggu antrian keberangkatannya saja. Dan insya Allah dicatat oleh Allah, almarhumah ini mendapatkan pahala haji, pahala umroh
sebagai bekal tambahan almarhum kembali menghadap Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, almarhumah sudah kembali pulang kampung, berada di alam kubur. Kuburannya ini bisa menjadi bahagia, bisa menjadi sengsara, tergantung di antara amal-amal yang beliau siapkan. Tapi kita yakin Pak, dan kita bersaksi bersama, almarhumah min ahlil khair, almarhumah min ahlil khair. Insyaallah kuburnya radhah min riyadil jannah. Para bapak dan ibu, setiap orang yang mati pasti masuk ke liang kubur. Walaupun matinya Pak kebakar gitu ya, habis tinggal abunya doang Pak Maya. Ada nggak kuburannya, alam kuburnya? Ada. Atau mamanya mati di lautan, tenggelam, susah dicari, badannya habis berkeping-keping, bahkan dimakan ikan di lautan. Ada nggak alam kuburnya? Ada. Jadi alam kubur yang ketika kita nguburin Pak, bukan itu alam kuburnya. Itu hanya tempat di mana jasad kita dikuburkan. Jadi semua orang mati pasti masuk ke alam kubur. Tinggal ketika kita mati Pak, itu di kuburan kita siksa apa nikmat tuh? Ya. Orang di kuburan itu kalau disiksa apa sebentar, apa selamanya. Tentunya orang-orang yang kafir Pak, masuk ke alam kubur itu siksa sampai hari kiamat. Cuma sayang Allah kasih hikmah Pak, yang hidup kagak denger, nggak tahu. Kalau seandainya tahu Pak ya, lah pada kabur. Apalagi yang tukang gali kuburan, pas dikober lagi gali Pak ya, yang di sebelah lagi diapain? Lagi disiksa, lagi jeritan. Kira-kira yang gali lari kagak tuh? Jadi sengaja Pak Allah kasih hikmah, kita manusia nggak denger orang di alam kubur siksa apa bahagia, kecuali Rasulullah. Kalau Nabi apa tahu? Satu ketika Rasulullah jalan di atas kuburan, kemudian Nabi dengar di kuburan itu orang lagi disiksa. Kata Nabi kepada sahabat, ini kuburan siapa? Sejak kapan dia meninggal? Sudah lama. Ini kuburan dulu orang musyrik. Ya, jadi Nabi dengar tuh lagi diapain tuh? Disiksa. Kemudian Nabi jalan lagi, dia ada kuburan orang beriman, ternyata disiksa juga Pak. Jadi orang beriman juga kalau matinya bawa dosa di kuburan diapain? Siksa. Langsung Nabi ambil pelepah korma yang masih hijau, ditaruh di atas kuburannya. Sahabat nanya, untuk apa ya Rasulullah? Biar yang di alam kubur dapat zikir, dapat tasbih dari pelepah kurma yang masih hijau. Nah ini menjadi dalil Pak. Pelepah kurma aja Pak bisa berzikir, bisa bertasbih, dan bisa menenangkan orang yang di alam kubur. Apalagi kita manusia. Apalagi yang dibaca Qurannya tadi hatam ya, zikir tahlilnya,
Dan ini sampai 7 hari, nanti 40 hari, nanti 100 hari, nanti haul. Dan itu memang kiriman yang ditunggu oleh orang yang berada di alam kubur. Makanya tadi kita doain, Pak, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Kita minta, ya Allah, ampuni almarhumah, rahmati almarhumah, jadikan kuburannya tempatnya surga. Kira-kira tuh doa kita, Pak, sampai nggak tuh, Pak? Sampai nggak, Pak? Sampai. Kalau ada orang yang kagak percaya, kagak sampai, nyobain aja dulu dah, ya Pak ya. Jadi para bapak hadirin sekalian, Allah itu punya malaikat yang kerjaannya, Pak, dari langit turun ke dunia. Ngapain? Malaikat itu, Pak, ngiter aja nyari orang-orang yang duduk di majelis kayak gini, Pak. Ngapain malaikat itu datang dari langit, turun duduk bareng bersama kita di sini? Malaikat itu duduk bareng bersama kita, berzikir, berdoa sampai majelis ini bubar. Makanya orang, Pak, kalau kata Kiai Anwar Gempol dulu almarhum, Pak ya, kalau orang acara belum dakwahum udah pulang, agak dapat tuh keberkahannya, begitu, Pak. Malaikat aja, Pak, yang dari langit turun duduk bareng, malaikat itu keluar dari majelis ini, kalau majelis ini udah apa? Bubar. Berangkat malaikat itu ke langit. Ngapain? Ditanya sama Allah, kalian dari mana? Kami dari hadir ke majelis zikir, majelis ilmu hambamu ya Allah yang ada di dunia. Kata Allah sama malaikat, apa yang mereka minta kumpul di majelis kayak gini? Kata malaikat yang pertama, mereka duduk minta ampunanmu. Kata Allah, saya ampuni. Nah, bapak-bapak ini duduk di sini ya. Keuntungannya berapa nih, Pak? 1, kita doain almarhumah. Almarhumah, Pak, bahagia di alam kubur karena yang doain banyak. 1, istighfar, Pak, yang kita baca di majelis ini mengangkat 1 derajat untuk almarhumah. Diangkat, Pak, derajatnya dari yang buruk ke lebih baik. Kalau semakin sering, Pak, istighfar, astagfirullahalazim li walidayya walaha, maka semakin diangkat derajatnya. Maka orang muslim, Pak, kalau dia banyak dosa, di neraka, di kuburannya disiksa sesuai dengan dosanya. Nanti siksa itu akan berhenti, Pak, berhenti 1 dengan sebab istighfar. Istighfar siapa? Istighfar keluarganya, istighfar anak-anaknya, istighfar yang hadir di majelis, maka siksaan yang diterima di alam kubur berhenti. Makanya untuk putra-putrinya nih ya, kalau pengen almarhumah nggak dapat siksa, Pak, jangan berhenti-berhenti apa tuh? Istighfar. Ya. Yang kedua, Pak, istighfar itu apa? Dosa itu, siksa itu, Pak, akan berhenti di alam kubur kalau disedekahkan. Ya. Malam ini dari malam 1 sampai malam ke-7 ada nggak konsumsinya? Ada, Pak. Itu sedekah. Niatin sedekah almarhumah, sehingga almarhumah di alam kubur kalaupun disiksa, siksanya berhenti karena ada sedekahnya. Maka kalau bisa, Pak, kalau bisa cari sedekah yang
pahalanya terus mengalir tuh. Kalau bisa tuh. Ya, kalau ini kan pahalanya dibawa pulang habis bayar. Nah, jadi cari pahala yang sekali bekerja, sekali memberi, dia mengalir. Apa Pak? Wakaf. Wakaf tanah, wakaf majelis taklim, wakaf bangunan, wakaf kipas angin, wakaf Quran, wakaf sanyo, boleh. Ya, kalau kita pengen dapat pahala ngalir, nih saya naruh sanyo di mana? Majelis taklim masjid wakaf atas nama almarhumah. Jangan wakaf sanyo di musola diapain? Diburas, diambil, copet bayar. Nah, jangan. Kalau bisa tuh begitu tuh. Cari amal yang pahalanya itu apa? Ngalir. Kalau dia ngalir, Pak, maka di alam kubur berhenti tuh siksaannya. Ya. Yang ketiga, kalau dia pengen berhenti, Pak, siksaan di alam kubur, boleh dikasih hadiah haji, boleh dikasih hadiah umroh. Lebih besar lagi tuh. Kalau orang hidup, Pak, orang hidup, ini Pak Lurah apa ya, ngasih bapak hadiah, jangankan yang gede, yang kecil juga girang. Sehari 100.000, girang nggak? Girang. Ya, apalagi kalau dikasih apa, hadiahnya umroh, ayo sampai mau umroh gitu ya. Dari Pak Lurah, girang nggak kita tuh? Girang. Yang hidup, Pak, dikasih hadiah, girang. Apalagi yang mati, yang sudah berada di alam kubur, ketika dia diberikan hadiah dan hadiah itu besar, girangnya luar biasa. Maka saya pesan ya buat suami dan anak-anaknya, besok 2025 hajiin almarhumah. Ya, karena memang niatnya udah pengen pergi haji, Pak ya. Maka dibadalin. Biar apa? Tambah sempurna rukun Islamnya. Yang paling penting dosanya apa tuh? Habis. Siksaannya Pak? Berhenti. Nah, kita kan gak kepengen, Pak ya. Makanya Pak, kenapa kita nggak bisa ngelihat, Pak, orang yang disiksa di kubur? Kalau seandainya itu ibu kita, Pak ya, orang tua kita, anak kita, ya Allah, kita ziarah ke kuburan dia lagi digedikin. Apa perasaan kita, Pak? Sama juga kayak niat saudara kita di penjara dia lagi dipukulin. Sedih, Pak, malu kita, Pak, malu. Supaya yang di alam kubur ini berhenti siksaannya, maka jangan pernah ditinggalkan. Istighfar, doa. Makanya tadi kita minta doa, Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Jadi malaikat itu, Pak, membawa apa yang kita berdoa. Kata Allah, apalagi malaikat yang mereka kumpul di majelis ini, apa yang mereka minta? Kata malaikat, mereka minta diampuni dosanya. Kata Allah, saya ampuni dosanya. Mereka minta apa lagi? Mereka minta duduk surgamu ya Allah. Kita duduk di sini, Pak, pengen surganya Allah. Kata Allah, saya kasih surga itu. Ya, makanya tadi kita minta, Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Biar masuk dalam taman-taman surga. Tapi alhamdulillah, Pak, almarhumah udah ngerasain masuk di taman surga. Di mana itu, Pak? Raudhah, di Masjid Nabawi. Di samping kuburan Nabi, Pak, itu ada namanya tanah Raudhah, tanah surga. Orang yang pernah duduk di Raudhah, orang yang pernah sholat, orang yang pernah berdoa di Raudhah, tanah yang ada di Raudhah itu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa almarhumah pernah duduk dan sholat di atas tanah surga. Dan itu akan mengantarkan almarhumah masuk dalam surganya Allah dengan baik.
Pak ya. Bisa-bisa nih Pak, bisa jadi Pak ya. Kalau almarhumah dosanya banyak, sering diistighfarkan, sering didoain, sering dikirimi sedekahnya, maka itu akan menghabisi Pak. Habis, sehingga nanti pas hari kiamat tiba apa? Oh, udah tinggal masuk aja dah, tanpa hisab lagi dah. Karena anak-anaknya selalu apa? Kirimi istighfar dan doa. Kenapa sih Pak? Kita kalau ada orang mati tahlil sampai 7 hari, sampai 10 hari, bahkan ada yang 40 hari Pak ya. Kan kalau dewek mah Pak, nih suami sama anak gitu ya, ayo kita zikirin bareng sama anak berempat berlima, dikit ya Pak ya. Dosa almarhumah lama habisnya. Maka orang dikumpulin satu majelis ini, semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang beristighfar, maka semakin besar peluang almarhumah dosanya apa? Habis. Ya, maka nanti 40 hari diundang lagi Pak. Makanya buat anak, buat mantu ya, pokoknya habis sholat istighfar. Buat orang tua, Fatihain, sebut namanya, maka itu akan mengangkat derajat almarhumah yang ada di alam kubur. Dan kita semua Pak pasti akan mengalami itu. Ya, tergantung amal kita masing-masing dah. Kalau kita pengen masuk kuburnya gampang, kuburnya taman-taman surga, nanti kan Pak amal kita dia datang Pak. Di dalam alam kubur Pak, itu yang ada ruh dan jasad kita Pak. Jadi ketika kita mati tuh Pak, yang dikuburin jasad tuh ya, ruhnya keluar. Tapi ketika jasad kita udah masuk ke liang kubur Pak, maka ruh itu akan masuk lagi Pak. Kenapa Pak? Biar terasa nikmat kubur, terasa azab kubur. Kita jangankan Pak sampai dipelentungin Pak ya, dipelantongin, digedikin gitu Pak ya. Tusuk jarum aja Pak, kaki kita kena duri aja Pak, bengkak, lah mulut nggak berhenti tuh ngomong, sakit banget, aduh sakit begitu Pak ya. Di alam kubur Pak lebih dahsyat. Kalau dia pulang ke alam kubur yang dibawa pahala, maka yang datang adalah amal soleh orang itu dengan berupa apa? Seseorang. Orangnya ganteng, pakaiannya putih-putih, wangi, senyum. Kemudian bangunin kita. Kata kita di dalam kubur, siapa Anda? Datang dengan senyum, saya ini adalah amal kamu di dunia. Saya di sini untuk menemani kamu selama di alam kubur dengan hidup bahagia. Dikasih dah tuh Pak hembusan wangi dari surga. Kalau kita posisi kayak gitu Pak, orang itu bilang, cepetan kiamat, cepetan kiamat. Saya udah pengen banget masuk dalam apa? Surga. Itu baru hembusan dong Pak, hembusan angin-angin surga dikasih ke ruangan kubur kita, sehingga kita minta, ya Allah cepetan kiamat, cepetan kiamat, biar segera masuk ke alam alam surga. Tapi kalau sebaliknya Pak, yang kita bawa amal-amal sayyi'ah Pak ya, dosa-dosa, kejahatan, sering nipu orang, sering nyakiti orang, sering zolimi orang, maka amal itu akan datang nemuin kita dengan berupa yang serem. Seorang laki-laki yang gelap, bau busuk, baunya yang nggak pernah kita cium, bau seperti apa busuknya itu, sehingga orang itu bangun, siapa kalian? Mau apa kalian? Saya ini adalah amal kamu. Dihembusin dah tuh Pak, bau busuk dan neraka. Orang kayak gitu bilang apa? Jangan dulu kiamat, jangan dulu kiamat. Karena dia udah takut Pak masuk ke dalam apa tuh? Neraka. Nah, nauzubillah Pak ya. Makanya alhamdulillah Pak, di kampung kita Pak ya masih ada apa tuh? Tahlil. Kalaupun ada sebagian orang bilang apa itu mubazir,
nggak sampai, gimana nggak sampai Pak ya? Pelapah korma aja bisa menenangkan apa? Orang yang berada di alam kubur. Apalagi bacaan apa tadi? Zikir, tahlil, tasbih, tahmid, Al-Quran Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menenangkan apa? Almarhumah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Apalagi insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya, tahun 2025 beliau bisa dihajikan sehingga dapat kiriman hadiah yang sangat besar. Jadi hadiah Pak, orang yang sudah mati ya hadiahnya itu zikir, hadiahnya doa, hadiahnya sedekah. Maka boleh nanti keluarganya ya kalau lagi ada Jumat berkah nih niatin buat almarhumah gitu ya. Ya syukur-syukur saya bilang tadi ada amal yang pahalanya tuh apa tuh? Ngalir. Ya, ada wakaf tanah, pembebasan tanah wakaf, nggak apa-apa. Sekalian mau 2 meter, mau 100 meter ya, mau 5 meter. Yang penting almarhumah di alam kubur apa? Aliran pahala. Karena kita nggak tahu Pak ya, seberapa besar amal soleh yang kita bawa dan seberapa besar dosa yang kita punya. Dan semua kita Pak pasti punya dosa. Semua kita, mau apa profesinya kek, mau ustadz kek dia ya, mau kiai kek, mau petani kek, pasti punya apa tuh? Dosa. Makanya kata Nabi, at-taibu kamalla dan balahu. Orang yang paling baik, orang yang punya dosa adalah bertaubat sebelum ajal itu sampai. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa, habis. Ya, maka kita disunahkan Pak tiap hari bertaubat. Maka Bapak boleh sholat sunnah taubat mau malam hari boleh. Kalau nggak sempat malam hari setiap duha Pak boleh. Usolli sunnat duha wa taubat rakaataini lillahi ta'ala, gitu Pak. Digabung boleh. Saya niat sholat duha dan sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau sehari sekali kita bertaubat Pak, maka hari itu dosa kita habis. Kalau dosa kita habis, hari itu kita dijemput oleh malaikat Israel, bersih kita pulang kagak bawa dosa. Seperti kita datang ke dunia dulu tanpa bawa apa? Dosa. Maka harus apa? Sholat sunat taubat setiap hari. Kali kalau malam bangunnya rada-rada susah ya, duha aja Pak, duha. Sholli sunnat duha wa sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Digabung tuh Pak, boleh. Jangan fardu digabung sama sunnah, jangan. Sholli fardu subuhnya kesiangan, jam 6 baru sholat subuh. Sholli fardhu subhi rakaataini wa duha rakaataini gitu ya. Jadi duhanya sambil kunut. Nah, nggak boleh ya. Tapi kalau duha sama salat taubat boleh digabung. Ya. Biar apa? Hari ini saya sudah sholat sunat taubat, saya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat kamalla dan balahu. Orang itu sama seperti nggak punya dosa. Dan jangan khawatir Pak, sebesar apapun dosa kita pasti Allah ampuni. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah yang menerima taubat hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at. Dan dia pula Allah yang memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Yang penting taubatnya jangan taubat apa? Hari ini taubat, besok begitu lagi Pak ya. Tapi masih bagus. Kalaupun ngerjain dosa, besok dihapus lagi sama apa? Sama kebaikan-kebaikan. Jangan numpuk itu dosa Pak, kagak dihapus-hapus. Ibarat hatinya hitam. Kalau orang sekali ngerjain dosa, besok ngerjain dosa terus Pak, lama-lama orang itu hatinya mati. Dikasih begini nih Pak, nggak nyambung udah nggak bisa dah, hatinya ketutup, gelap karena gara-gara tadi dosa begitu banyak.
Makanya kenapa kita Pak disuruh wudhu Pak setiap saat? Karena ketika orang wudhu itu Pak menggugurkan dosa organ tubuh yang kita lakukan. Mata punya dosa, telinga punya dosa, hidung punya dosa, mulut apalagi, tangan punya dosa, kaki punya dosa. Dengan berwudu dosa anggota itu gugur seperti gugurnya tetesan air wudu. Ya, makanya orang begitu. Kalau pengen ibadahnya bagus, lihat wudunya. Kalau wudunya bagus Pak, wudunya rapi, maka pasti sholatnya rapi. Jadi jangan sembarangan tuh Pak. Bapak ngejar sholat aja dibanyakin, wudunya kagak dirapiin, sia-sia. Jadi al-wudu'u miftahul ibadah. Wudu itu ada kuncinya ibadah. Kalau wudunya benar, maka ibadah sholat ikut apa? Benar. Kalau sholatnya benar, maka seluruh amal yang lain ikut benar. Kalau amal yang lain udah benar, maka hidup orang itu pasti apa? Benar. Jadi orang itu udah nggak mau nipu lagi, nggak mau nyakitin orang lagi, kagak mau zolimin orang. Dilihat dari sholatnya. Kalau dia hidupnya udah bener Pak, maka matinya pasti benar. Nah kalau matinya benar, maka dia akan ketemu orang yang paling benar, yaitu Rasulullah di dalam surga. Ya, makanya bapak-bapak adik sekalian ya, kalau pengen ketemu Nabi, ini bulan apa nih? Bulan Maulid. Banyak-banyak sholawat buat Nabi. Minimal berapa Pak? Sehari 100. Sehari 100 Pak. Yang ringan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau panjangnya Allahumma sholli wa barik wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, 100 kali sehari. Kalau bisa katanya 2 bulan Pak. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani. Ya, coba Bapak amalin. Nanti hasilnya apa? Rasakan masing-masing. Ya. Jadi bulan Rabiul Awal ini Pak, bulan mendekatkan diri kita kepada Nabi. Kalau Nabi udah kenal kita Pak, udah kenal sama kita, ya, maka ketika kita susah, Nabi akan datang memberikan syafaat. Bagaimana kita mau dikenali Nabi? Orang kita nggak pernah apa? Nggak pernah bersolawat. Ya, ya syukur-syukur kayak almarhum apa? Udah ketemu Nabi, udah datang ke rumah Nabi, udah sampai ke kuburan Nabi. Karena kuburan Nabi Pak, itu kuburannya, itu rumahnya. Maka kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafaat. Orang yang telah berziarah ke kuburanku, maka aku wajib baginya memberikan syafaat. Jadi almarhum udah enak Pak. Ya, karena sudah apa tuh? Sudah datang berziarah ke makam Rasul. Buat kita barangkali Pak, datang berziarah ke makam Rasul rasanya berat. Maka yang ringan biar Nabi kenal kita, banyak baca apa tuh? Sholawat. Setiap hari berapa Pak? 100. Biasain dah tuh. Pokoknya biasain tiap hari 100. Walaupun udah lewat bulan Rabiul Awal, lewat bulan Rabiul Tsani, nggak apa-apa, terusin aja. Ya kan? Terus apa lagi Pak? Mau tidur baca sholawat 10 kali. Ya kan? Karena Nabilah yang akan menolong kita. Ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang nanti masuk surga tuh Pak. Nabi kan Pak, Nabi terakhir Pak ya. Nabi pertama kan Nabi Adam. Ketika dihisab Pak, nanti di hari kiamat, umat Nabi Muhammad duluan. Umat Nabi Adam belakangan. Umat Nabi Muhammad di kita duluan dihisab. Kalau udah lulus, masuk belakang barisan Nabi. Pintu surga didahului, masuk Rasulullah dan umatnya. Ya, beruntung kita Pak menjadi umat Rasulullah. Makanya kalau pengen masuk barisannya, barisan masuk surga bersama Nabi, ya banyak konvoy bareng-bareng ya.
masuk dalam surga, jangan pernah tinggalkan. Ingat kepada Nabi. Ada yang bilang begini Pak, sholawat itu Pak yang kita baca sehari 100 ibarat seperti orang transfer. Siapa sini kagak kenal sama saya? Ya, namanya Pak Fauzi, nggak kenal sama saya. Tapi tiap hari transfer 1000. Jangankan sampai sebulan Pak, 3 hari ke saya akan tanya, ini siapa sih orang tiap hari transfer baik? Begitu Pak ya? Iya, kita cari tahu tuh. Begitupun Nabi Pak. Ketika kita tiap hari transfer sholawat, Nabi akan cari siapa ini umatnya yang tiap hari transfer sholawat. Akan dicari. Nah, mudah-mudahan kita termasuk Pak ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah Ibu Mariatih binti Engkong Siri. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua Pak. Mudah-mudahan nih Pak, suami beliau Pak Dalih ya, ini sedang diusahakan biar bisa berangkat haji 2025 bersama saya. Rencananya saya akan berangkat 2025. Nah, beliau sedang diusahakan nomor porsinya Pak ya. Mudah-mudahan biar bisa bareng nanti sama istrinya. Yang satu ruh dan jasadnya Pak Dalih ya, yang satu ruhnya saja. Biar nanti di Arafah biar ketemu ya suami dan istri. Mohon doanya, mudah-mudahan Pak Dalih ini Allah undang di tahun 2025 ya Pak ya. Kan memang kondisinya juga sudah sepuh Pak ya, masih sehat, masih seger, biar indah berangkat Pak ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Habis Lebaran Idul Fitri kita kumpul lagi di sini sekalian Ratibul Haddad Pak ya. Doanya begitu ya. Mari sama-sama baca Fatihah, mudah-mudahan Fatihah kita Allah ijabah, Allah qabul. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.